Pertama-tama saya mau sampaikan salam damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus kepada semua orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita sambung lagi di udara melalui YouTube, sedikit pelajaran yang kita akan sampaikan pada hari ini. Nah, topik pada hari ini yaitu menyenangkan hati Allah, atau itu berkenan kepada Allah, atau bahasa Inggrisnya di New King James itu please God, atau di Amplify dikatakan walk with God and please Him. Tapi saya mau judulnya dia yang menyenangkan hati Allah. Bagaimana saya rasa ini semua menjadi cita-cita kita sekalian pengikut Tuhan Yesus atau muridnya Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita menjadi hati kita yang menyenangkan hatinya Tuhan atau yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya akan membaca dua ayat dari Ibrani 11 ayat 5 dan ke-6. Jadi topik menyenangkan hati Allah. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dari Ibrani 11 ayat 5, sekarang ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi saya mau baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dari ayat yang kelima, Ibrani 11. Karena beriman, maka Henoh tidak mati, melainkan diangkat dan dibawa kepada Allah. Tidak seorang pun dapat menemukan dia, sebab dia sudah diangkat oleh Allah. Dalam Alkitab tertulis bahwa sebelum Henoh diangkat, ia menyenangkan hati Allah. Oh, di terjemahan sederhana Indonesia sama juga. Menyenangkan hati Allah. Kenapa dibilang katakan, firman Tuhan katakan bahwa Henoh menyenangkan hati Allah. Nah, di sini dikatakan bagaimana kita lihat kenapa dikatakan dia menyenangkan hati Allah. Di ayat 5 dari terjemahan sederhana dikatakan dia memperoleh kesaksian. Ada testimoni bahwa ia berkenan kepada Allah atau menyenangkan Allah. Berarti hidupnya itu pertama dia menjadi kesaksian bagi Allah, bagi Tuhan, bahwa dia ini berkenan kepada menyenangkan hatinya Tuhan. Kedua, pasti dia ada kesaksian dari manusia juga. Orang bisa melihat kehidupan dari Henoh, dia menyenangkan hati Allah. Nah, ada 5 poin yang saya akan terangkan di sini. Nah, kita baca dari Kejadian pasal 5. Bagaimana riwayat Henoh ini? Kejadian pasal 5 ayat 21. Jadi syarat pertama menyenangkan hati Allah, yaitu setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala ayat 22. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 ayat 24. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Syarat nomor satu, salah satu syarat, yaitu bergaul dengan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya ditulis begini, ayat 22. Enoch walked with God 300 years. 300 tahun berjalan dengan Tuhan. Apa artinya berjalan dengan Tuhan? Berarti dia mengikuti di mana Tuhan pergi, dia mengikuti. Di mana kemauannya Tuhan, dia mengikuti. Sebab itu dia menjadi kesaksian bahwa ia berjalan dengan Tuhan atau bergaul dengan Allah. 300 tahun, saudara. 300 tahun. Saya baru mau 74, saya rasa udah lama sekali. Baru 40 tahun ikut Tuhan. Henoh 300 tahun. Orang kalau bergaul dengan Allah, sifatnya akan menjadi sifatnya Allah. Karena dia hidup menurut kehendak Allah. Walk with God. Berjalan dengan Tuhan.
Dari Amplify dikatakan begini, ayat 22 daripada Kejadian pasal 5. Enoch walk in habitual fellowship with God 300 years. Sesuatu habit, sesuatu kebiasaan, sesuatu pola hidup, berjalan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu namanya berjalan dengan Tuhan, atau bergaul dengan Tuhan, atau walk with God. Di ayat 24 dari Kejadian 5 dari Amplify. And in reverence, fear and obedience, and walk with God. Jadi karena dia hormat dan dia takut akan Tuhan, dia berjalan ke dalam ketaatan dengan Allah. Itu artinya berjalan dengan Tuhan. Sekarang itu nomor satu. Kalau kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, berjalan, bergaul, bersekutu dengan Tuhan. Nah, yang kedua, poin nomor 2, bagaimana Tuhan menyenangkan. Contoh Tuhan Yesus dari Matius pasal 3 ayat 15. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, lalu Yesus menjawab, katanya, dia bicara kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal ini terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara tahu, waktu mau dibaptis, Yohanes Pembaptis bilang, oh, mesti kamu yang baptis. Tapi Tuhan Yesus bilang, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Karena itu kehendaknya Allah, dia lakukan. Jadi kalau kita berjalan melakukan kehendaknya Allah, maka ayat 17, sesudah Tuhan Yesus dibaptis, lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi poin nomor 2, yaitu kalau kita harus melakukan kehendaknya Allah, berarti menyenangkan atau berkenan kepada Allah. Bahasa Indonesia masa kini dikatakan ayat 17, kemudian terdengar suara Allah menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku. Kenapa Tuhan Yesus menyenangkan hatiku? Karena dia melakukan kehendaknya Bapa di surga. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau saudara melakukan dan saya melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan, maka ada suara dari surga mengatakan, ini adalah anakku yang menyenangkan hatiku. Nomor 2 itu. Nomor 3, poin nomor 3. Matius 17. Contoh Tuhan Yesus tadi di Gunung Kemuliaan. Ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Transform. Metamorfosa kita telah belajar. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi ada transformasi, ada perubahan. Saya telah bicarakan 2 seri sebelumnya bagaimana ada perubahan di dalam pikiran. Bagaimana ada perubahan 2 Korintus 3 ayat 18, perubahan di dalam roh kita. Roh Kudus memimpin kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Kalau ada transformasi, ada perubahan dalam hidup saudara, maka ayat yang kelima dari Matius pasal 17. Dan tiba-tiba sedang berkata-kata, turunlah awan yang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi di dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus perubahan di dalam pikiran, budi kita. Roma 12 ayat 1-2. Kita harus ada perubahan kalau kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. 2 Korintus 3 18, saya sudah katakan tadi, kita berubah karakter kita menjadi sama seperti dia. Sebab itu dari bahasa Indonesia masa kini, ayat yang kelima dari Matius pasal 17. Sementara Petrus masih berbicara, awan yang terang meliputi mereka dan awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku, dengarkanlah dia. Haleluya. Kalau saudara ada perubahan, ada suara dari surga, Tuhan sendiri akan memeteraikan, inilah yang menyenangkan hati. Jadi syarat nomor 3, ada perubahan di dalam hidup kita. Poin nomor 4, Roma 14 ayat 17. Semua orang tahu ayat ini.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Banyak orang stop di ayat situ. Ayat 18, sambungannya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi kalau kita di dalam kehidupan ini, kita hidup menurut prinsip-prinsip kerajaan Allah. Apa artinya prinsip kerajaan Allah? Kebenaran, damai, dan sukacita. Hidup kita harus benar menurut firman Tuhan, membawa damai dan membawa sukacita. Itu namanya kerajaan Allah. Itu yang berkenan kepada Allah. Atau bahasa, saya baca lagi dari bahasa Indonesia masa kini supaya lebih jelas. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan dan minum tidak lagi penting. Kalau Allah yang memerintah. Yang penting ialah bahwa orang itu menurut kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Ayat 18, orang yang melayani Kristus secara demikian menurut kerajaan Allah, orang itu menyenangkan hati Allah. Jadi poin nomor 4, yaitu hidup berdasarkan firman Tuhan. Hidup di dalam prinsip kerajaan Allah. Di mana aja saudara berada, saudara hidup dalam kebenaran. Saudara membawa damai, saudara membawa sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu namanya baru kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, poin nomor 5. Efesus 4. Tadi menyenangkan. Ayat 30. Nah, ini Efesus saudara harus tahu bahwa Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen. Bahkan di pasal 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Orang kudus, artinya orang kudus apa? Mereka semua telah disucikan oleh darahnya Yesus. Telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, orang kudus. Dan orang-orang yang percaya. Kalau bahasa Indonesia masa kini dibilang begini. Umat Allah di Efesus yang setia kepada Kristus Yesus. Jadi dia umat dan setia. Kalau saudara cek di bahasa Inggris, semua ini yang faithful, yang setia. Jadi dia menulis kepada orang-orang Kristen yang setia. Nah, di pasal keempat dikatakan begini, ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kita ini bukan bicara masuk surga atau apa. Kita udah pasti orang terima Tuhan penuh Roh Kudus. Tapi jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah. Bagaimana kita bisa dukakan Roh Kudus? Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita ada perubahan yang 4 poin saya udah katakan di atas. Maka kita itu menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi di sini bilang janganlah kamu mendukakan Roh Kudus atau Roh Allah. Roh Kudus Allah di sini bilang yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Daftar nomor 1. Bagaimana mendukakan Roh Kudus? Yaitu ada kepahitan. Kepahitan di dalam hidup saudara. Hati saudara adalah pahit. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi sesudah kita menerima Tuhan Yesus dan setia, jangan sampai ada kepahitan. Kepahitan itu daftar nomor 1, bagaimana Roh Kudus itu berduka cita. Bagaimana Roh Allah itu berduka cita. Jadi jangan sampai kita ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Siapa yang buang, saudara? Itu saudara harus buang dengan bantuan Roh Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, buang semua tuh kepahitan. Saya lihat orang yang dipakai Tuhan, karunia Tuhan bekerja, lama-lama tidak lagi berjalan menurut firman Tuhan karena ada kemarahan,
ada kepahitan. Dia mungkin tidak menerima mengapa hidupnya begini. Mengapa orang lain bahagia, iri. Sehingga terjadi apa? Mendukakan Roh Kudus. Akibatnya apa, saudara? Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Pada itu dibilang, hendaklah kamu ramah. Sehingga tidak bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan mendukakan Roh Kudus. Nah, saya baca dari Ibrani pasal 12. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Maksudnya apa, saudara? Jadi kita kalau ada, selama masih ada kasih karunia Tuhan, selama Roh Kudus masih berbicara, kita cepat-cepat taat. Supaya jangan terjadi kepahitan dalam hidup, jangan tumbuh akar yang pahit. Ya, jadi ada lagi dibilang gini ya, ayat dari The Passion Translation. Watch over each other to make sure that no miss the revelation of God's grace, and make sure no one live with the root of bitterness sprouting within them, which will only cause trouble and poison of hearts of many. Saudara tahu kok, orang kepahitan itu bisa menjangkit dalam umat Tuhan. Ceritanya pahit sehingga lain-lain juga karena ada akar itu. Yang ada yang pahit. Jadi untuk mempendekkan, sebab itu Yohanes Pembaptis datang. Dia bilang, kapak sudah tersedia di akar pohon. Siapa yang motong pohon di akar sih? Pak, ini di batang. Tapi di sini dikatakan supaya root akar kepahitan. Jadi kesimpulan untuk lain kali saya akan menjelaskan lebih detail. Kesimpulan bagaimana menyenangkan hatinya Tuhan. Ada 5 poin. 1, berjalan atau bergaul dengan Tuhan. Taat kepada Tuhan. Seperti Henokh. Kedua, melakukan dan menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita ada tugas, saudara, dalam kehidupan ini. Kita punya karunia. Lakukan itu dan menyelesaikan. Contoh Tuhan Yesus. Nomor 3, ada pembaharuan di dalam pikiran kita. Supaya kita mengetahui mana yang baik dan berkenan yang sempurna. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga karakter kita menjadi karakter seperti Kristus. Nomor 4, hidup di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kebenaran, damai, dan sukacita. Poin yang kelima, jangan mendukakan Roh Allah. Saya percaya kita semua bisa pakai cermin, kaca, bagaimana kehidupan saudara. Supaya hidup kita ini berkenan kepada Allah. Supaya hidup kita ini menyenangkan hatinya Tuhan. Saya rasa cita-cita kita semua bagaimana supaya hidup ini menjadi cita. Nah, ini ada 5 poin kalau kita lakukan, maka saudara pasti menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.